Siapkan gereja ini untuk menjadi lebih baik. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang di atas mimbar ini sedang berusaha supaya suara kebenaran setiap minggu disampaikan. Suara kebenaran setiap minggu harus dikumandangkan. Karena mimbar ini adalah mimbar untuk mendidik kita. Setiap kalimat yang keluar harus dipastikan adalah kebenaran. Harus dipastikan adalah suara Tuhan, bukan suara manusia. Karena firman Tuhan beda dengan firman perkataan manusia. Karena perkataan manusia belum tentu bisa mengubah hati manusia. Tapi firman Tuhan itu hidup, dia akan mengubah. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, Alkitab berkata tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan itu firman itu akan terngiang di waktu yang tepat dan itu akan mengubahkan hati kita. Puji Tuhan, saya coba mau menunjukkan satu slide tentang kondisi gereja modern. Mungkin mic saya bisa masuk ke sini lebih. Mana slide saya? Gereja. Pagi hari ini saya akan khotbah tentang lilin di tengah gelap. Terang di tengah gelap. Topik saya pagi hari ini tentang terang di tengah kegelapan. Kenapa saya mengatakan ini, mempersiapkan topik ini bukan karena kita mau menyambut Natal. Tetapi memang hati saya terbeban untuk bersama gereja ini kita kembali lagi pada panggilan ilahi. Panggilan kita sebagai orang percaya yang pertama itu bukan memberi. Panggilan hidupmu yang pertama kali sebagai orang Kristen bukan melayani peralatan alat-alat musik atau menjadi worship leader atau menjadi pendoa, bukan itu dulu. Tahukah jemaat gereja Tabernakel, panggilan utama hidup kita sejak kita mengenal Kristus di hati kita adalah kita harus memberitakan Injil. Semangat penginjilan sudah hilang dari gereja modern. Dan inilah salah satu contoh slide gereja. Yes, bisa di zoom. Nah, ini ya saudara. Saudara lihat ini gereja. Ini bangunan fisik gereja. Katakan ini gereja modern. Orang banyak masuk gereja sekarang itu suka di gereja. Karena apa? Lightingnya, LCD-nya ganti LED. AC-nya dingin, dikasih konsumsi, dikasih sembako. Ini kondisi banyak orang, tapi ini jangan lihat bentuk fisiknya. Ini hanya sebuah ilustrasi. Gereja sekarang enggak modelnya begini. Ini ditinggal model begini. Sudah modern seperti hall, seperti teater. Tetapi maksud dari slide ini adalah banyak orang masuk gereja, tapi ternyata dia masuk ke jurang, saudara. Ini ironis, tapi ini realistis, saudara. Saudara bisa baca di sini, Anda mungkin dilahirkan di gereja, dibaptis di dalam gereja, bahkan melayani di dalam gereja. Bahkan mungkin bisa menikah juga, ditabiskan di dalam gereja, bahkan meninggal sebagai orang Kristen. Tapi masalahnya saudara masuk neraka. Kenapa bisa begini, saudara? Karena kita hanya ada di dalam gereja, tapi tidak di dalam Kristus. Oleh sebab itu diperlukan kelahiran baru. Mimbar ini harus menyuarakan kebenaran Injil,
pentingnya saudara dilahirkan baru. Dan pentingnya memikul salib setelah dilahirkan baru. Jangan mimpi setelah kita terima kasih karunia, kita menghilangkan salib penderitaan. Tidak bisa, karena gaya hidup orang percaya yang tulen itu adalah pikul salib. Lalu mengikut Yesus, kata Yesus, kalau kamu mau jadi follower saya, ikut aku, sangkali dirimu, pikul salibmu, every day, bukan seminggu sekali. Banyak yang memiliki agama, tetapi tidak ada hubungan dengan Tuhan yang hidup. Ini gambarnya, saudara. Orang masuk gereja, semarak dalam gereja full, tapi banyak yang masuk neraka. Ini satu ilustrasi yang sangat masuk akal, saudara. Dan ini adalah gambaran gereja modern. Sehingga kitab Wahyu diingatkan salah satu jemaat namanya Laodikia. Awas lo ya, perhatikan hatimu. Kamu tidak panas dan tidak dingin, alias anget-anget. Suam. Suam itu adalah gambaran sikap hati yang cuek, masa bodoh, apatis, menganggap hal yang serius adalah hal yang kurang penting. Menganggap agama bukan hal yang serius. Iman yang sejati bukan hal yang sebuah kebutuhan. Semua fokusnya keuntungan, cari untung. Semua fokusnya aku mau sukses, hidup berkelimpahan secara materi. Padahal Yesus tidak pernah menekankan pentingnya materi Tapi kenapa banyak gereja modern mengutip ayat hidup yang berkelimpahan itu selalu diidentikan materi. Sementara guru besar kita Yesus ketika inkarnasi, dia tidak kaya raya ketika dia mengucapkan kalimat itu. Jadi jelas hidup yang berkelimpahan itu bukan fokusnya materi dulu. Tapi hidup berkelimpahan itu adalah hidupmu itu penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Dalam segala kondisi hatimu tetap bersyukur. Itu adalah gambaran orang-orang yang bisa menikmati hidup, saudara. Hari-hari ini orang sulit menikmati hidup, saudara. Orang pikir ketika aku punya uang, aku baru menikmati hidup. Ketika dapat uang, dia ternyata tetap tidak bisa nikmati hidup. Dia bingung bagaimana menyembunyikan asetnya. Ujung-ujungnya stres juga, saudara, ketika punya uang. Ini adalah gambaran orang yang tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Salomo, raja yang berhikmat, mengatakan dalam kitabnya, ada orang yang mengumpulkan banyak harta, tapi dia tidak punya karunia, kemampuan untuk menikmati, saudara. Saudara hari-hari ini merasa diberkati tidak? Kalau saudara merasa diberkati, pertanyaan saudara saya berikutnya, saudara bisa tidak menikmati dengan maksimal? Kalau saudara merasa kurang berkat, pertanyaan saya, kenapa kamu kurang berkat? Kalau kurang duit, wajar. Kurang duit, tapi saudara bisa menikmati keadaanmu yang saat ini. Itu baru luar biasa, katakan amin. Nah, ini adalah gambaran yang harus kita renungkan setelah pulang dari ibadah pagi hari ini. Kondisi gereja itu seperti ini, gereja modern. Banyak orang berbondong ke gereja, lebih senang ke gereja daripada tempat lain sekarang ini. Betul? Tempatnya nyaman, ASEAN, dijemput lagi, pulang dikasih makan, saudara. Kurang apa, saudara? Bahkan dikasih amplop yang pelayanan, saudara. Woi, gereja seperti ini, tapi ujungnya masuk neraka semua. Ironis sekali, saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini, tema pagi hari ini adalah tema lilin di tengah kegelapan. Terang di tengah kegelapan, saudara. Lilin
baru kelihatan fungsinya kalau dia ada di tempat yang tepat, saudara. Jangan saudara bawa lilin ke tempat terang di tengah panas-panas siang, jam 12 siang. Tidak ada fungsinya lilin itu, saudara. Kalau saudara bawa lilin masuk ke pesta pora yang banyak lightingnya, lilin itu tidak ada fungsinya, saudara. Kalaupun saudara bawa lampu yang besar, terang, tapi saudara bawanya ke tempat yang di bawah lampu yang wattnya besar, masuk ke ruangan yang sempit, juga tidak terlalu maksimal fungsinya, karena kurang tepat penempatannya, terangnya itu. Pagi hari ini kita akan mencermati lilin di tengah kegelapan. Harus kita lebih detail, lebih teliti, lebih terperinci. Seperti apa lilin itu baru berfungsi secara maksimal. Lilin di tengah kegelapan harus tahu di mana posisi lilin itu, saudara. Saudara, kalau lampu mati pasti saudara pertama kali saudara cari lilin. Waktu belum ada senter, semua cari lilin, cari petromak. Dan pasti tuan rumah yang bijaksana, dia taruh lilin di posisi yang paling akurat, betul? Tidak asal taruh lilin itu sembarang, yang penting jadi terang. Tidak begitu, saudara. Itu orang yang pinter. Begitu lampu mati, dia ambil lilin, dia cari posisi yang paling efektif dan efisien. Apalagi lilinnya cuma satu, ruangannya banyak, sudut ruangannya banyak. Dia pasti cari posisi sudut yang mana yang pas. Itu fungsi lilin. Fungsi terang di tengah kegelapan. Kita menjadi terang, jangan asal-asalan jadi terang. Mentang-mentang saudara sudah jadi orang yang bersemangat di dalam Tuhan, cuma beraninya ngomong di dalam gereja. Itu namanya saudara jago kandang. Harusnya saudara yang pinter ngomongnya lawannya sama orang yang sama-sama pinter, baru berfungsi kepinteranmu. Amin. Jangan coba-coba saudara berkata, saya harus kaya raya supaya Tuhan dipermuliakan dengan harta saya. Ngomongnya benar separuh. Tapi kalau dia ngomong di depan orang-orang fakir, miskin, yatim piatu, itu orang ngomong tidak pada tempatnya. Harusnya orang yang ngomong, saya harus kaya raya supaya orang memuliakan Tuhan. Harusnya dia ngomong di depan semua bos-bos, baru itu fair. Jangan ngomong, saya baru dipakai Tuhan jadi berkat dengan kekayaan saya. Tapi saudara masuk daerah-daerah terpencil. Itu namanya saudara terang, tapi terlalu silau terangmu itu. Sehingga orang tidak bisa melihat silaunya, karena terlalu silau. Saya bersyukur keluarga Tabernakel. Setiap kali saya melihat saudara lewat channel, lewat tampil di hadapan seperti, hati saya selalu membara. Saya memang sangat cinta gereja ini. Dan saya selalu berdoa, Tuhan kasih saya punya hati untuk cinta jemaat. Karena dengan hati yang mencintai saudara, saya baru bisa melayani saudara dengan maksimal. Ini kenapa mic saya jedak-jeduk. Bisa ditambah soundman di monitor saya. Nah, berikutnya. Mari kita membuka Yesaya 60 ayat 1. Permisi, Kat. Boleh dinyalakan AC, saya panas sekali ini. Ini mati tuh AC-nya. Ini saya gobios ini. Yesaya 60 ayat 1, silakan. Mic-nya jangan nyala, jangan bicara kalau belum nyala ini. Sudah? Mic-nya. Pak Bambang, ya. Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bisanya ucapkan dengan lebih pas ya. Jangan asal membaca, karena ayat ini penekanannya tidak seperti itu. Bangkitlah.
berkata, menjadilah terang, sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, ini memang pasal ini nubuatan kepada merujuk pada pribadi Yesus sebagai Sang Mesias. Tetapi buat semua yang menjadi followernya Yesus Kristus, dia berfungsi seperti gurunya. Yaitu menjadi terang, sebab terangmu sudah datang. Kalau engkau sudah jadi pengikut Yesus, benar-benar dilahirkan baru, berarti engkau tuh punya terang. Amin. Ada terang. Memang tidak kelihatan, saudara, terang kemuliaan Kristus di dalam kita tidak kelihatan. Tapi roh jahat bisa bedain mana anak Tuhan, mana yang tidak, saudara. Makanya dalam pelayanan kelepasan itu, ketika anak Tuhan yang betul-betul lahir baru, ketika dekati orang yang kerasukan, kadang-kadang manifestasinya bisa berkata, silau, silau, silau. Padahal kita tidak bawa cahaya. Karena di dalam roh kita ada terang ilahi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ini orang yang sudah lahir baru pasti ada kasih. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Wah, keren banget. Gak ada raja yang lebih mulia daripada Kristus. Siapa raja dunia yang paling mulia? Wajahnya standar sekali, yang bikin kelihatan mewah itu mahkotanya. Tetapi ketika seorang pelukis coba melukiskan wajah Sang Mesias, dia bingung bagaimana melukis wajah satu pribadi yang penuh kasih. Dia bingung melukisnya. Karena mungkin pelukisnya belum pernah melihat pribadi yang penuh kasih. Kalau melihat manusia, wajah manusia yang penuh syarat, dia bisa melukis. Tapi ketika dia membayangkan pribadi yang penuh, full heart dengan kasih, dia bingung bagaimana melukisnya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Saya percaya ketika orang berdosa lihat Yesus, saudara, dia gemetar bukan karena takut. Wanita Sundal ketika ketemu Yesus, dia tidak berani lihat wajah Yesus. Bukan karena dia takut dijambak, saudara. Bukan, tetapi perempuan itu mencucurkan air mata ketika datang Yesus. Dia mencuci dengan air mata. Karena apa? Dia bisa rasakan wajah kasih itu mengalir. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Natal itu identik dengan betapa Allah mengasihi dunia. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang mau menyerahkan nyawa, bukan harta. Nyawa bukan aset. Untuk orang yang jahat. Kalau menyerahkan nyawa untuk orang baik, banyak orang tua mau menyerahkan nyawanya ganti anaknya yang mau dihukum mati. Masih ada orang tua mau korban. Tapi untuk korban buat orang yang pemerkosa, dia gak akan mau. Tapi Yesus mau korbankan dirinya untuk orang yang paling jahat. Itu namanya kemuliaan Raja. Puji Tuhan, terang ada padamu, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Setiap pengikut Yesus itu ada terang. Ada terang ilahi. Dan tugas utama, panggilan utama orang Kristen adalah sampaikan terang itu. Dunia ini gelap. Dunia ini betul-betul liar, buas. Harus ada sesuatu
figur-figur yang coba menerangi. Itulah fungsi terang. Menjadi terang itu tidak harus saudara menjadi orang yang sangat rohani dulu baru saudara bisa jadi terang. Tidak, saudara. Saudara menjadi terang di tengah-tengah penjahat maling, saudara. Tidak harus jadi pendeta dulu. Kalau saudara baca di Injil, di mana ketika banyak orang mengikut Yesus, salah satu orang tersentuh hatinya oleh pelayanan Yesus, dia mengalami mujizat, disembuhkan. Hari itu juga dia jadi saksi Kristus. Dan dia memenangkan satu kota lewat kesaksiannya. Gak perlu nunggu jadi hamba Tuhan dulu baru saudara jadi terang. Gak perlu saudara harus sekolah Alkitab dulu baru saudara bisa jadi saksi. Yang dibutuhkan adalah kesadaran akan panggilan ilahi ini. Kita ini dipanggil pertama kali bukan untuk main musik. Saudara punya bakat menyanyi, saudara dipanggil bukan untuk mempersembahkan suaramu untuk Tuhan. Itu boleh, tapi bukan yang utama panggilanmu. Panggilan utama orang percaya itu adalah beritakan, saudara, Injil, saudara. Makanya orang yang baru lahir baru tidak boleh langsung pelayanan di mimbar. Tidak boleh langsung ambil posisi di majelis, mentang-mentang dia punya duit. Tidak boleh. Ayat berkata, karena bahaya dia akan jatuh dalam dosa kesombongan. Yang boleh pelayanan orang-orang yang habis terima Tuhan Yesus, habis dilahirkan baru, habis terima mujizat adalah pelayanan pertama adalah beritakan Injil. Seperti orang yang terima mujizat dari pelayan Yesus. Hari itu dia sukacita, dia pulang. Dia lari, dia cerita ke rumah-rumah. Pulang ke kampungnya, dia cerita di tetangganya. Sampai bingung. Loh, bukannya kamu kemarin cacat? Bukannya kemarin kamu buta? Kok sekarang kamu bisa melihat? Hari itu satu kota gempar. Hanya kesaksian satu orang yang baru terima kesembuhan. Tidak tunggu sekolah Alkitab dulu baru jadi terang. Saudara kalau mau sekolah Alkitab baru bisa jadi terang, boleh. Tapi terangmu harus ditaruh di tempat yang tepat. Kamu habis sekolah harus melayani orang-orang yang kritis. Nah itu baru berfungsi. Jangan belajar Alkitab hanya untuk gaya-gayaan. Untuk menunjukkan diriku lebih rohani daripada orang lain. Puji Tuhan. Apa pertanyaan saya sekarang kepada gereja ini? Apa yang dimaksud menjadi terang? Apa yang dimaksud menjadi bercahaya? Yang pertama, saudara. Arti dari menjadi terang adalah tak berani tampil beda, saudara. Bahkan unik, saudara. Dari yang lain. Dengar baik-baik, jemaat tabernakel. Menjadi terang itu artinya, saudara, berani tampil beda. Unik dari yang pada umumnya. Saya kasih gambar yang tadi, slide tadi. Burung tadi, mana? Menjadi beda, itu kekuatan yang hebat, saudara. Semua burung bentuknya sama, cuma saudara sendiri warna kuning. Saya selalu menghibau guru sekolah minggu ketika menarik perhatian anak-anak didiknya. Karena anak-anak kecil tuh gak bisa diem. Diam kamu, duduk yang manis, sulit. Wah kamu nakal. Nah ya bukan anaknya nakal, gurunya yang kurang pinter. Harusnya ketika ketemu anak yang hiperaktif ini, gurunya yang pinter, dia akan rubah penampilannya. Dia pakai baju yang mungkin warna-warni, pakai pakaian yang pokoknya bikin anak itu langsung fokus ke gurunya, itu baru pinter. Ketika kita jadi terang, ketika kita coba berfungsi tampil sebagai lilin, saudara harus pakai hikmat, pakai intelek saudara. Gimana caranya saya dapat menjadi pusat perhatian. Bukan untuk kesombongan.
Saudara harus jadi pusat perhatian supaya saudara didengarkan kesaksianmu. Amin. Kalau saudara cuma koar-koar ngomong Alkitab tapi tidak ada yang dengarkan saudara, karena tidak ada yang perhatikan saudara, buat apa saudara? Suatu saat saya di medsos, saya menemukan ini tim PW sempat survei studi banding ke Semarang. Ada satu kafe saudara, saya nggak sebut nanti saya kena promosi. Ada satu kafe saudara, bandnya itu campuran lintas agama saudara. Salah satu vokalnya orang Kristen saudara, itu penggemarnya Tirsain. Habis nyanyi lagu sekuler, lagu-lagu hitsnya Indonesia, Dimitri lagu rohani, keren toh. Dan saya dengar kabarnya sampai hari ini kafe itu enggak pernah sepi saudara. Rame terus dan yang datang tuh artis-artis saudara. Saya sampai mikir, kenapa ya kok nggak ada orang mikir seperti ini dari dulu, kok baru kayak gini. Saudara, kalau kita ini gereja Tuhan sudah jelas-jelas dibenci masyarakat dunia. Coba kita datang bawa salib. Menurut saudara bijak tidak itu? Boleh-boleh saja. Ada orang yang terlalu kolot, dia pakai salib, pokoknya kemana-mana pakai salib, sudah dibilang awas, bahaya, itu ancaman, dia tetap pakai salib. Kalau dipukuli ya jangan heran saudara. Harusnya kan bijaksana saudara. Mungkin tidak pakai simbol salib. Yang penting kan bukan simbolnya. Yang penting itu kan kesaksianmu. Jawaban-jawabanmu terhadap pertanyaan mereka. Jawaban-jawabanmu terhadap pergumulan batin mereka. Itu yang mereka butuhkan. Bukan simbolmu yang mereka butuhkan. Sekali lagi, apa yang dimaksud menjadi terang? Yang pertama, berani tampil beda. Gereja boleh punya warna khas ketika kita ibadah sama-sama seperti ini. Kita punya warna. Gereja lain mungkin punya warna semua, yang di atas mimbar putih hitam, tidak boleh yang boleh, itu bukan doktrin, itu hanya dogma, tradisi. Silakan sah-sah saja. Tapi keluar dari gereja, keluar dari lingkaran gereja, kita harus tampil beda, saudara. Supaya dunia melihat kita, baru menaruh perhatian kepada kita. Kalau saudara keluar gereja dengan penampilan yang sama seperti mereka gak tertarik saudara. Bahkan mereka bisa bilang, aku lebih suka penampilan yang lain karena lebih menarik perhatiannya daripada penampilan orang-orang Kristen, saudara. Saya suka foto tadi itu. Ulang dong foto tadi. No. Foto yang tadi sebelumnya. Burung kan. Semua hitam. Cuma dia yang kuning, saudara. Nah, simple ini gambar, saudara. Tapi dalam maknanya. Saudara. Gimana dunia bisa lihat terang kita kalau kita nggak berani tampil beda? Kita harus tampil beda. Diperlukan intelektual, diperlukan pengalaman dan jam terbang untuk berani tampil beda, saudara. Berikutnya, pengertian yang kedua, apa yang dimaksud dengan menjadi terang atau bercahaya? Yang kedua adalah terang adalah membuka pikiran yang buta, saudara. Yang dimaksud menjadi terang di sini adalah engkau harus bisa membuka pikiran yang buta, saudara. Kita buka sekarang Yohanes pasal yang ke-9. Saya yang membaca kali ini. Yohanes pasal yang ke-9. Perikopnya apa jemaat? Orang yang buta sejak lahir. Ada dua macam kebutaan di sini. Saya mau bahas pagi hari. Waktu Yesus sedang lewat,
ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ini ada kasus orang cacat sejak lahir. Murid-murid Yesus bertanya kepada gurunya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan cacat?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia." Supaya Tuhan bisa menunjukkan kuasanya. Tidak ada manusia sampai hari ini yang bisa bikin mujizat. Catat baik-baik jemaat Tabernakel. Belum ada satu nama yang bisa bikin mujizat. Berapa tahun yang lalu, salah satu nama yang mengklaim dia seorang penyelamat Mesias namanya Sai Baba dari India. Dia bisa di shooting video, dia bisa bikin mujizat. Apa yang kamu mau? Saya kepingin jam Rolex, tiba-tiba jam Rolexnya muncul, saudara. Dunia berdecak kagum. Ini hebat. Ini bukan sulap, bukan sihir. Dia betul-betul Mesias. Ternyata saudara apa? Ketika dia meninggal, tim beberapa orang pengikutnya yang orang dekatnya buka rahasia yang sesungguhnya. Semua itu bukan mujizat. Itu adalah praktek sulap yang mereka kerjakan untuk menarik simpati banyak orang. Dan hari-hari ini banyak praktek yang seperti ini. Sulap diklaim sebagai mujizat dari Allah. Pertanyaan saya kepada saudara. Saudara sudah mengujinya belum? Karena ayat berkata, ujilah segala sesuatu. Tidak ada manusia yang bisa bikin mujizat sampai hari ini. Kecuali Allah sendiri. Dan Yesus diragukan mujizatnya. Pada cerita di sini. Terus. Ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan. Dia yang mengutus aku adalah Yesus sedang diutus oleh Bapa. Selama masih siang akan datang malam. Tidak ada orang yang pun dapat bekerja. Artinya tidak ada lagi kesempatan untuk melayani. Sekarang waktunya melayani. Ini bicara panggilan untuk melayani saudara. Selama aku di dalam dunia, akulah terang. Tidak ada terang lain saudara, selain Yesus. Semua yang mengatakan terang-terang, palsu semua ajarannya. Ayat 6, setelah Yesus mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah lalu membuat lumpur dengan ludah itu. Lalu mengoleskan pada mata orang buta yang sejak lahir. Dan berkata kepadanya, pergi kamu. Bukan diusir, disuruh kamu pulang. Basuh dirimu lalu kembali lagi. Dan orang itu datang kembali. Dan orang itu pergilah ke kolam Siloam. Yang artinya yang diutus. Orang buta itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat dengan jelas. Ayat 8, tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis. Rupanya orang buta ini pekerjaannya mengemis karena tidak ada yang mau mempekerjakan dia. Karena dia cacat sejak lahir. Berkata, bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis? Ada tetangga yang lain berkata, benar dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa, mirip orang lain. Ia sendiri berkata, tidak, akulah dia, kata si buta ini. Lalu kata mereka kepada orang si buta yang sudah sembuh itu, bagaimana matamu bisa tercelik? Jawab orang buta itu, orang yang disebut Yesus itu yang membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam, dan basuhlah dirimu, lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Mereka berkata kepada, di manakah Yesusmu itu? Jawab si buta, aku tidak tahu. 13, mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Siapa orang-orang Farisi? Orang-orang yang beragama, orang-orang yang merasa dirinya rohani. Orang-orang yang sangat berpengaruh di zaman itu, di daerah itu, di kota itu. Adapun hari Yesus membuat lumpur dan mencelikan mata orang itu adalah hari Sabat. Nah,
Ini orang rohani, coba cari-cari kesalahan orang yang melayani dengan tulus. Karena itu orang-orang Farisi itu bertanya lagi kepada si buta, bagaimana matamu jeli? Jawabnya, Yesus mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku pergi membasuh diriku dan sekarang aku melihat. Lalu kata sebagian orang Farisi, orang ini tidak mungkin dari Allah. Sebab dia tidak memelihara hari Sabat. Lihat, orang rohani, bukannya dia bisa melihat pelayanan orang yang tulus dengan orang yang bulus. Orang rohani kenapa ada orang rohani yang tidak bisa membedakan pelayanan orang tulus dengan pelayanan orang bulus? Tahu enggak saudara kenapa? Karena hatinya iri dengan pelayanan orang lain. Catat baik-baik jemaat. Ketika hati kita punya rasa iri, dengki, tersinggung dengan kesuksesan orang lain, itu membutahkan mata rohani kita. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang tulus dan yang bulus. Lanjut. Lalu kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak mungkin datang dari Allah. Sebab dia tidak menghormati hari Sabat. Namun yang lain berkata, bagaimana mungkin orang berdosa bisa bikin mujizat? Lalu timbullah perdebatan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang buta itu, hei, ngomong yang serius dong, siapa yang mencelikan matamu? Jawab si buta, ia seorang nabi. Para pemuka Yahudi itu tidak percaya, garis bawahi, tidak percaya. Terjemah lain, ngotot saudara. Sudah dijelaskan, tidak mau terima penjelasan. Ini namanya orang dengki. Dia bukan butuh jawaban yang orisinal. Dia bukan butuh jawaban yang benar, tidak. Tapi dia paksa orang untuk menjawab seperti yang dia mau. Itu orang dengki. Saudara. Para pemuka itu tidak percaya, tadinya ia buta baru dapat melihat sampai mereka memanggil orang tuanya. Orang Yahudi pemimpin agama ini tidak percaya. Bukan tidak percaya saja, dia iri dengan Yesus bisa menyembuhkan. Aku kok nggak bisa. Aku setiap hari taat ibadah. Kok nggak bisa menyembuhkan orang sekali aja sementara Yesus bisa. Iri dia. Nggak terima ini orang. Lalu dia kesaksian apapun jawaban si orang yang buta ini yang sudah sembuh, dia tolak. Panggil bapakmu, panggil mbokmu, sini, panggil sini, saya mau tanya sendiri sama orang tuamu. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu siapa yang mencelikan anak saya. Tanya dong sendiri sama anaknya, wong anaknya sudah besar. Kenapa tanya sama saya? Ini kata orang tuanya si buta. Tanya langsung sama anaknya, anak saya. Tetapi bagaimana ia dapat melihat sekarang kami tidak tahu. Dan siapa mencelikan matanya kami juga tidak tahu. Saya tidak kenal, orang tuanya tidak kenal siapa Yesus. Tanyalah sendiri, ia sudah dewasa. Ia berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Sebab mereka sepakat setiap orang yang mengaku Yesus adalah Mesias pasti dikucilkan, dimusuhi, tidak diberi. Orang Yahudi kalau mengucilkan itu saudara tidak akan diajak kerjasama dalam bentuk apapun. Misalnya saudara penjual kue, begitu saudara dikucilkan, orang Yahudi itu sepakat sudah sebar informasi, jangan beli dagangannya si ini. Itu sepakat. Itu gaya orang Yahudi mengucilkan. Jadi kejem banget orang Yahudi itu. Dibikin, saudara bukan dibikin miskin. Saudara dibikin lapar dan mati dalam kelaparan. Siapa bilang orang Yahudi itu baik? Orang Yahudi itu jahat loh. Tidak semua tentunya. Nah,
Ayat 24, mereka memanggil untuk kedua kalinya. Yang tadinya buta dan berkata, beri kemuliaan bagi Allah. Kami tahu orang itu berdosa. Orang Yahudi ini enggak terima, saudara. Intinya orang Yahudi ini tidak terima kalau jawaban kesaksian si buta ini betul-betul sebuah miracle. Dia enggak terima. Padahal sebetulnya orang Yahudi nuraninya bisa menjawab, itu betul miracle. Orang Yahudi itu bukan orang bodoh. Mereka tuh kalau mencari informasi itu sangat cepat dan akurat. Tapi karena hati mereka itu dengki, mereka berusaha menolak kebenaran itu secara terang-terangan. Nah, arti yang kedua dari lilin di tengah gelap adalah saudara harus membuka pikiran orang yang buta. Yohanes pasal 9 tadi ayat yang ke-39, coba lompat ke ayat 39, dikatakan apa? Lalu kata Yesus, aku datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta. Bingung enggak baca ayat ini, saudara? Makanya perlu saudara datang ke gereja dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan yang belajar, saudara. Yang dimaksud di sini aku datang untuk menghakimi, bukan menghakimi untuk memberi hukuman di sini. Pengertian hakim di sini bukan Yesus mau menghukum, bukan. Karena kedatangan Yesus yang pertama bukan untuk menghakimi, tapi untuk men-split, membuat perbedaan. Mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita baca terjemahan LAI Alkitab yang ini memang istilah yang dipakai menghakimi. Seolah-olah Yesus mau menghukum, bukan. Dalam versi terjemahan Alkitab yang lain bukan menghukum, tapi untuk membedakan mana kelompok orang yang buta secara jasmani dengan kelompok yang buta secara rohani. Dan si buta ini dari lahir betul-betul dia buta secara fisik, cacat. Sementara orang-orang beragama, orang-orang Farisi mewakili orang-orang yang kelihatannya jasmaninya normal, tapi dia buta secara rohani. Tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dan itu dibuktikan, diteguhkan di ayat yang ke-40. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Mereka berkata, apakah kami juga buta? Jawab Yesus kepada orang Farisi, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi sekarang, karena sekarang kamu berkata, kamu melihat, maka tetaplah berdosa. Artinya apa? Yesus mau ngomong begini, jemaat. Lebih baik kamu ngaku kamu nggak ngerti apa-apa, supaya aku kasih kamu pengertian. Dibuka mata rohani, supaya kamu mengerti. Daripada kamu tahu, tapi kamu pura-pura nggak tahu. Kamu itu sama saja kamu menimbun dosa. Kamu sama seperti menipu dirimu. Makanya dosamu tetap ada. Dan kepada orang yang pura-pura tidak tahu, padahal sudah tahu, ada bukti, ada saksi, tapi tidak mau mengakui kesaksian yang benar. Kata Yesus, dosamu itu bertambah. Dan dosa yang paling besar adalah tidak percaya kepada Tuhan. Hukumannya apa? Kekal tidak percaya Tuhan. Nah, sekarang saya mau ngajak jemaat jalan-jalan sebentar. Kita sebentar lihat jalan-jalan tentang kondisi dunia modern di sekitar kita. Slide. Saudara, ini gambar coba diterjemahkan. Ini gambar apa, saudara? Ini gambar anak-anak muda menangis. Ada nenek tua seolah jadi penolong buat generasi ini. Dia coba menjahit luka-luka yang terjadi di generasi ini. Tapi apa kata firman? Coba buka membaca firman. 1 Timotius ini. Tetapi jauhilah tahayul
dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu baca firman. Generasi ini sekarang lebih seneng tanya sama paranormal. Lebih suka berguru sama horoskop, perbintangan dan sebagainya. Firman ini rasanya tidak laku. Next, ini kondisi dunia. Nah, ini gambar love, cinta. Tapi ini laki perempuan saling mencintai, tapi dia berdiri di air yang sangat dingin. Apa kata firman Tuhan? Matius 24 ayat 2. Karena semakin bertambah kedurhakaan, pemberontakan terhadap firman, maka kasih kebanyakan orang jadi dingin. Next. Ini tahu gambar orang bawa apa ini? Pelampung. Yang besar $1.000, $500. Yang ini ada orang tenggelam, saudara. Zaman sekarang, generasi sekarang, ada orang susah. Kamu mau minta tolong, gak apa-apa saya bantu, tapi bayar dulu. Sekarang gak ada pertolongan gratis Bapak Ibu. Semua bayar, saudara. Gak ada rumah sakit gratis. Kalau ada itu miracle. Orang sudah kelelep, tenggelam, saudara. Dengan santainya orang, tak tolong kamu. Tapi bayar dulu keluarga yang masih hidup. Ini kondisi dunia modern saat ini. Next. Media sosial penuh dengan seperti ini. Kelihatannya orang itu I'm okay, saya ini baik-baik saja. Tapi realitanya I'm not okay. Bukankah ini banyak terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Kelihatannya orang memandang kita ini baik-baik, rumah tangganya harmonis. Saya dengar dari beberapa orang, saya tidak sebut nama karena ini live streaming, nanti saya bisa dituntut. Salah satu keluarga artis terkenal Indonesia. Setiap medsosnya, Instagramnya penuh dengan keromantisan. Kerukunan ditonjolkan. Tidak pernah ada masalah 15 tahun mereka menikah. Tidak ada problem, harmonis sekali. Saudara. Ternyata saudara saya dapat kabar. Suaminya ACDC, tahu ACDC? ACDC ya suka laki ya suka perempuan. Saudara. Dan istrinya pun tahu, dibiarkan daripada ribut, rumah tangga bubar, lebih baik sudahlah toleransi sedikit. Yang penting harmonis. Itulah kondisi dunia saat ini. I'm okay. Realitanya, saya enggak baik-baik aja. Next. Orang nyembah patung. Sangat kusuk. Kita yang modern ngetawain. Begitu mereka masuk kota, orang kota nyembah simbol yang sama ini. Mereka ketawa. Sama-sama dari kayu kan ini. Lucu enggak? Belum ya ini. Orang percaya, masyarakat modern lebih percaya teori evolusi daripada penciptaan. Mereka percaya manusia itu dari kerah, ini prosesnya. Harusnya dunia disadarkan. Evolusi boleh percaya, tapi harus benar evolusinya. Kita dulu penggemar pornografi, penggemar TikTok, berkurang dari porno jadi TikTok, penggemar TikTok. Turun pangkat, lama-lama bertekuk lutut, terima Yesus. Jadi manusia baru. Ini fungsi terang. Harusnya teori evolusi diterima seperti ini. Dunia percaya evolusi, sulit percaya penciptaan. Karena banyak orang Kristen tidak bisa jawab penciptaan itu. Karena tidak pernah serius belajar. Kalau saudara kesulitan, ajarkan mereka teori evolusi yang benar.
Kamu dulu orang bejat. Sekarang kamu jadi manusia yang Superman. Kalau engkau terima Yesus. Itulah Natal. Next. Dunia ke depan akan seperti ini. Orang tidak lagi dihargai dengan uang. Orang akan dihargai oleh tanaman. Karena langka sudah tanaman. Dunia kenapa sulit tanaman? Karena nuklir sudah. Semua pakai masker. Anti radiasi. Penghargaan terbaik bukan dapat ini. Sudah. Penghargaan terbaik adalah dapat pohon yang hidup, bukan yang palsu. Ini kondisi masyarakat modern ke depan, menuju kehancuran. Ilustrasi yang ini, saudara, dari kecil sudah terbiasa seperti ini. Begitu pemuda saling fighting, besok manula gantian, saudara. Ini kondisi, saudara. Next. Bisa terjemahkan gambar ini, saudara. Kondisi sekarang itu semua saling menindas. Yang kecil ditindas yang lebih besar ditindas yang lebih besar lagi. Dan bos-bos juga ditindas yang namanya mafia. Hidup dengan penindasan, inilah generasi. Saudara mau tetap mau diem, tutup mulut, tidak mau speak up. Membuka pikiran para bos-bos untuk insaf. Kalau bisnis itu yang begini loh Pak, berani tidak saudara? Kalau saudara mau tampil beda, baru saudara berfungsi sebagai lilin di tengah gelap. Yang ini saudara, bisa terjemahkan gambar yang satu ini. Beruang, gambaran dari orang yang pecinta binatang saudara. Pelindung binatang, apalagi yang punah-punah dilindungi. Dia protes kepada hakim, stop pembunuhan massal beruang atau pembunuhan binatang yang kami cintai. Tapi hakimnya sendiri punya koleksi, saudara. Beruang di belakangnya. Bagaimana mungkin seorang hakim bisa mendukung perubahan kalau dirinya sendiri bermasalah, saudara, backgroundnya, saudara. Ngerti maksud ilustrasi ini, saudara? Banyak kali kita seperti ini, hukum kan begitu, saudara. Gak boleh begini, gak boleh begini, harus begini, harus begitu. Yang bikin hukum, sebetulnya dia bikin hukum bukan untuk kesejahteraan bersama. Tapi dia bikin hukum undang-undang untuk melindungi kepentingannya dia sendiri. Bagaimana bisa adil masyarakat dunia ini, saudara? Saudara mau diam? Atau saudara mulai bersuara, speak up, saudara. Kalau saudara hari ini ada yang dosen, ajarkan mahasiswa bagaimana berpikir yang benar. Kalau saudara seorang guru, ajarkan kepada murid-murid bagaimana menjawab yang benar. Kalau saudara punya anak, ajarkan anak-anak kita bagaimana merespon yang benar terhadap situasi yang terjadi hari-hari ini. Next. Suami istri tinggal satu atap, satu ranjang, tapi jalan sendiri-sendiri. Sementara seorang seniman blank, nggak ada lagi ide, blank. Karena apa? Dituntut bosnya harus selalu inovatif, kreatif. Dia harus menghasilkan karya terus. Kalau engkau tidak di dalam Tuhan, engkau akan habis idemu. Tapi kalau engkau di dalam Tuhan, Tuhan akan perbaharui dari hari ke hari ide-idemu. Ini orang yang frustasi, nggak bisa punya konsep lagi. Karena dia apa? Dia mengabaikan agama. Seorang seniman, blank, nggak bisa lagi ngelukis, nggak punya ide. Next. Ini gambaran. Dua sisi yang terjadi dalam dunia kita. Satu orang senangnya bukan main punya satu bunga di tamannya. Senangnya luar biasa. Sementara tetangganya
bunganya itu banyak, tapi dia kesepian. Inilah kondisi dunia, masyarakat tetangga kita. Jangan saudara iri dengan orang yang sekarang kelihatannya the have. Mungkin hatinya seperti ini. Banyak asetnya, tapi dia alone, kesepian. Sementara orang yang punya satu begitu senangnya. Kenapa? Dia lebih gampang merawatnya. Next. Kondisi generasi anak-anak kita sekarang. Tiap hari semakin dicekoi dengan otaknya, dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Padahal sebetulnya jiwa mereka semakin hari semakin kering, semakin kosong. Hanya otak yang diisi. Tapi batinnya tidak pernah diisi. Makanya akan menjadi makhluk-makhluk zombie. Mereka hidup, tapi bukan hidup buat Allah. Mereka hidup untuk melampiaskan kebejatannya. Next. Saya suka gambar ini. Saya posting di media sosial. Charles Spurgeon, seorang Inggris, tokoh kebangunan rohani, dia ngomong gini. Dunia tidak bisa baca Alkitab. Dunia itu tidak ngerti Alkitab kita. Tapi dunia bisa lihat orang Kristen. Hebat. Matius 5 ayat 15. Dikatakan apa? Sebaliknya, ia akan meletakkan lilin itu di atas tempat lilin. Ditaruh tempat yang tepat, bukan sembarangan. Dengan demikian setiap orang yang ada di dalam rumah akan mendapatkan fungsinya. Demikianlah kamu harus menjadi terang bagi orang lain. Sekarang saya tutup dengan satu video. Boleh lampunya dimatikan sejenak karena video ini tidak begitu bagus pikselnya. Bisa sedikit sebentar. Pemain musik maju ke depan. Kita nonton satu video terakhir. Nah, videonya mana videonya? Oke. Saudara tahu kenapa saya pilih video ini? Saudara? Waktu saya temukan video ini, saya sadar arti hidup itu seperti ada di dalam video ini. Saudara. Anak ini 16 hari koma, pingsan, antara hidup dan mati. Tiba-tiba ibunya terima telepon dari rumah sakit, anakmu bangun. Dia langsung lari. Dan dia lihat anak ini hidup. Dan anak ini juga lihat mamanya masih hidup, masih bisa interaksi. Saudara, poin dari video ini apa? Hidup itu lebih penting daripada harta bendamu. Itu cocok seperti kata ayat. Lebih penting hidup daripada apa yang kamu punya hari-hari ini. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara mengeluh dengan keadaan hidupmu. Video ini jelas. Ibunya enggak peduli habis harta enggak apa-apa, yang penting anakku hidup. Anak pun juga enggak apa-apa, yang penting aku ketemu mamaku. 16 hari koma saudara, menurut medis harusnya sudah game gitu. Tapi dia hidup. Dari sini kita jemaat, kita bisa lihat arti hidupmu itu lebih penting dari apa yang kamu punyai hari-hari ini. Kalau hidupmu kamu habiskan hanya untuk mencari uang, engkau termasuk orang yang sia-sia. Tapi kalau hidupmu kau pakai untuk menyelamatkan orang lain, hidupmu
bermutu, berharga, bernilai, penting. Mari kita bangkit berdiri. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Katakan hatiku dari awal. Katakan Kau Bapa, panggil Dia Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku. Yes, katakan kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku